Hai, welcome to Mommy's Daily YouTube channel bersama saya Devita di segmen MDXT Expert. Nah, biasanya kalau di MDXT Expert, Mommy's Daily tuh bahas yang agak-agak berat dan serius, tapi berbeda sama kali ini nih Mommy's. Mau tahu Mommy's Daily bahas apa? Keep on watching ya! Nah, Mommy's kali ini tim Mommy's Daily udah ada di Dekor Rumah Experience Center Arteri dan kita akan ngebahas tentang tips gimana sih caranya untuk ngedekorasi ruangan sempit atau area sempit yang ada di rumah. Tentunya aku kali ini sudah didampingi oleh Mbak Kania Bunga, Interior Communication Manager dari Dekor Rumah. Hai Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Mbak Kania? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini nih banyak menjadi fokus pertanyaan dari mamis-mamis di komunitas Mommy's Daily ya Mbak. Gimana sih sebenarnya tips untuk ngedekor ruangan sempit di rumah, dan kira-kira nih kalau dari Mbak Kania nih warna yang boleh dan yang nggak boleh dipakai untuk warna dinding ya, supaya ruangannya lebih kelihatan luas gitu tuh, kira-kira warna apa aja? Oke, jadi untuk ruangan yang sempit, nah since sekarang tempat tinggal kita udah mungil-mungil gitu ya. Jadi sebenarnya pemilihan warna ini sangat penting dan menjadi salah satu faktor supaya ruangannya tuh terasa seperti apa sih. Nah, untuk ruangan mungil ini disarankan memakai warna-warna terang. Contohnya yang basicnya tuh putih ya. Jadi kayak di rumahku juga pakai putih karena ya rumahnya mungil, karena warna putih itu bisa memantulkan cahaya terutama dari luar gitu. Jadi efeknya tuh jadi terang gitu ruangannya. Nah, selain putih, misalnya boring putih, kita bisa pakai warna misalnya abu-abu muda gitu. Jadi warna-warna terang. Terus kalau misalnya kita ngerasa bosen nih, kita pengen ruangannya feel-nya jadi beda, nah kita bisa pakai warna-warna lain kayak misalnya aksen warna, tapi menurut aku di salah satu dinding aja nih, supaya kalau misalnya satu ruangan full, misalnya kita mau kasih warna yang agak tua gitu kan, jadi kesannya malah jadi sempit gitu. Jadi untuk mempermanis ruang kita bisa pakai aksen warna lain. Dipadu-padanin aja ya Mbak. Bener. Di setiap sisinya gitu. Nah, kalau untuk warna yang kira-kira nggak boleh nih, jangan deh nanti ruangannya malah kelihatan lebih sempit gitu. Itu warna-warna gelap kayak misalnya abu tua atau itu warna kesukaan aku. Cewek mamba ya. Abu tua atau misalnya warna hitam, warna coklat tua, itu sebenarnya dihindari. Jadi lebih ke warna-warna terang, warna-warna light gitu. Oke, kalau misalnya tadi kan lebih ke warna putih ya, supaya bisa memantulkan cahaya dan bisa ngasih efek ruangannya tuh lebih luas. Kalau dipadu-padanin sama warna-warna pastel kayak gini nih Mbak, kira-kira yang pastel-pastel hijau atau yang agak unyu-unyu tuh warna apa ya kira-kira? Pink kayak gitu-gitu, pastel masuk juga? Bisa, boleh ya? Boleh banget, itu karena termasuk warna yang terang gitu ya. Oke. Dan feel-nya kalau dikasih warna pastel tuh jadi lebih hangat gitu. Tapi kalau warna-warna terangnya yang lebih berani kayak kuning, gonjreng banget, hijau, stabilo misalnya gitu tuh, kira-kira gimana Mbak? Itu sebenarnya untuk sebagai aksen boleh sih, cuman ya emang efeknya berbeda nih. Kalau misalnya warna yang lebih ngejreng gitu kan, jadinya feel-nya kayak lebih energetik gitu ya. Langsung dapet banget ngeliat ke situ gitu. Bener. Jadi biasanya itu diaplikasikan emang untuk sebagai focal point kan, kayak kita pengen mungkin bisa kayak misalnya ruangan kerja gitu, atau ruang main anak gitu bisa. Tapi tetap balik lagi, saran aku di salah satu dinding aja. Siap. Tuh Mamis, di salah satu dinding aja kalau mau pakai warna yang agak gonjreng. Selanjutnya masuk ke pemilihan furniture nih Mbak Kania. Kira-kira ada nggak sih warna furniture yang bisa ngebikin si ruangan itu kelihatan lebih luas? Terus dari segi warna dan model bentuk si furniture-nya itu kira-kira gimana nih yang boleh? Oke, untuk ruangan mungil, nah kebetulan nih pas banget di Dekor Rumah kita ada ciri khas furniture-nya yang memang udah di desain untuk ruangan-ruangan yang
mungil. Jadi dengan desain yang space saving, multifungsi. Jadi misalnya satu furniture ada beberapa fungsi, kayak misalnya sofa jadi sofa bed gitu kan. Nah itu emang cocok banget untuk ruangan mungil. Selain itu yang space saving, punya banyak storage. Jadi kalau misalnya ruangan mungil kan gimana sih cara kita memaksimalkan ruangan yang segitu ya. Jadi fungsinya jadi banyak. Nah itu bisa menggunakan furniture yang space saving. Nah kemudian untuk desainnya, desain Japandi ini cocok banget untuk ruangan mungil ya, kayak dia ciri khasnya perpaduan kayu sama warna-warna netral seperti putih, abu-abu muda gitu. Kemudian coklat muda juga ya, muda, kayak yang ada di sini. Gitu. Sofanya kan yang emang warnanya natural krem gitu ya. Krem ya. Jadi emang warna-warna terang itu sangat membantu untuk membuat ruangan kita terlihat lebih luas gitu. Nah, ngobrolin soal multifungsinya nih Mbak, aku tiba-tiba keingetan kayak kalau udah ruangannya sempit ditaruhin lemari yang gede. Nah itu kira-kira kalau untuk misalnya nih mau ada lemari atau rak, bisa nggak sih kayak kita yang apa tuh di dinding gitu loh Mbak, apa sih namanya? Wall hanging gitu. Benar, penyimpanannya tuh yang nempel di dinding supaya kayak dia ada di atasnya, di bawahnya supaya bisa taruh apa gitu. Iya bisa banget. Nah itu sebenarnya salah satu cara supaya memaksimalkan ruang ya. Jadi kita memanfaatkan dinding dengan furniture vertikal gitu. Misalnya rak-rak kita bisa pajang atau buat kita mau yang tertutup biar lebih rapi, kita pakai lemari tertutup gitu. Jadi itu bisa banget sih Mbak untuk pakai furniture vertikal gitu ya. Tips lagi nih Mamis, dicatat jangan lupa. Nah, selain itu ada lagi nggak sih dari Mbak Kania tips-tips nih untuk dekorasi atau menginovasikan ruangan sempit di rumah supaya Mamis bisa kayak, oh bisa aku bikin kayak gini nih ruangan sempit di rumah gitu. Apalagi yang berhubungan dengan anak-anaknya kayak gitu. Oke, paling ini tambahan tips untuk memaksimalkan area mungil ya, ruang mungil di rumah. Jadi sebenarnya selain warna, kemudian furniture, kita juga dari segi layoutnya nih, tata ruang, tata letak furniture-nya juga perlu, itu penting banget diperhatikan. Nah, jadi kita bisa menggunakan konsep open plan, jadi tanpa sekat gitu. Jadi misalnya kalau di rumah ada ruang keluarga, terus ada misalnya dapur gitu. Nah itu sebaiknya kita menghindari sekat-sekat nih supaya kelihatannya lebih luas. Sekatnya gitu. Itu maksudnya kayak sekat dinding, yang jadi yang masif gitu, yang tertutup. Yang nggak bisa dipindah-pindah ya. Benar, itu sebaiknya kita hindari gitu. Kita sebenarnya kalau misalnya mau tetap ada teritorinya gitu, kita bisa akali nih dengan misalnya menggunakan partisi rak buku yang see-through gitu. Jadi tetap bisa kelihatan ruangan sebelahnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu salah satu tipsnya dengan layout yang open plan. Kemudian cahaya ini juga penting banget. Sebenarnya dengan bukaan yang banyak gitu ya, cahaya natural light-nya juga masuk ke dalam ruang, itu membuat ruangan lebih luas juga gitu. Kemudian jadi kalau misalnya kita ada jendela, diusahakan jangan menutupi jendela tersebut gitu. Tapi kalau misalnya ruangannya nih Mbak emang benar-benar di pojok banget, terus emang nggak ada jendela atau pencahayaan alami lainnya, kira-kira bisa dikasih lampu yang kayak di atas dekoratif gitu? Bisa banget. Yang pertama kan pasti dari general light-nya ya. Jadi lampu bohlamnya nih, lampu ruangannya itu harus memang memadai gitu. Jadi dari warnanya jangan pilih yang gelap, jangan yang remang-remang. Jadi kita bisa pilih watt-nya juga yang kira-kira cukup untuk ruangan tersebut tuh berapa gitu. Kemudian supaya kita nambahin kesan homey, kita bisa tambahin lampu-lampu dekoratif, entah lampu meja atau lampu standing lampu gini gitu. Kalau lampunya aku ngeliat di atas kita nih Mamis nih ada kayak lampu yang spotlight ya namanya, jadi ada yang kesana kesini, jadi bisa diatur ya. Benar, itu
Itu bisa juga salah satu caranya. Selanjutnya nih aku pengen tanya sama Mbak Kania, kira-kira ini kan Mamis juga bingung ya, ruangan sempit di rumah tuh bisa dijadiin apa aja gitu kan, entah itu mulai dari ruangan kerja atau ruang main kah atau lain-lainnya. Kira-kira dari Mbak Kania apa nih sarannya atau sebaiknya dijadikan apa? Oke, untuk ruang-ruang sempit atau ruang tersisa gitu ya, sudut-sudut yang entah mau dijadikan apa, itu sebenarnya kita bisa maksimalkan juga gitu. Kayak misalnya area bawah tangga kita maksimalkan dengan storage gitu. Jadi lebih kepake nih area, kadang-kadang itu kan kayak jadi area terbengkalai gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita maksimalkan juga. Kemudian misalnya area-area sudut-sudut sisa gitu, kita bisa manfaatin juga, misalnya mau bikin area kerja atau sudut hobi gitu. Jadi sudut hobi itu kayak untuk baca. Iya, baca atau sudut me time gitu kan. Ibu-ibu perlu ya untuk me time. Perlu banget. Iya. Jadi sebenarnya bisa jadi apapun sih gitu, sesuai dengan balik lagi kebutuhan kita tuh apa gitu. Sebenarnya aku punya tips sih untuk area yang kecil atau mungkin bingung mau taruh lemari tapi kegedean gitu. Nah, itu kita bisa juga pakai custom furniture gitu. Jadi bener-bener diukur sesuai ruangan yang ada. Misalnya kita cuma punya ruangan 2x1 nih. Nah, kita kan agak susah ya cari furniture 2x1 nih gimana yang udah jadi gitu. Nah, kita bisa menggunakan custom furniture itu gitu. Jadi lebih maksimal lagi ruangannya. Custom juga kan bisa disesuaikan banget sama ukuran ruangannya, terus juga bentuknya kayak apa kita bisa tentuin sendiri ya Mbak. Bener, sesuai dengan keinginan kita lah gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Kania dari aku. Aduh, sedih banget Mamis, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya Mamis di rumah punya 2 anak, tapi ternyata kamarnya tuh hanya 1 doang. Nah, ini kira-kira gimana supaya nggak sempit ruangannya dan jadi nggak kelihatan penuh banget gitu? Oke, jadi untuk punya 2 anak tapi kamarnya cuma 1 gitu ya. Ya kita bisa manfaatin pertama untuk kamar tempat tidurnya, kita bisa pakai model bunk bed, tempat tidur yang atas bawah tuh, yang bawahnya gitu. bisa di slide keluar masuk ya. Keluar masuk atau yang modelnya memang tingkat gitu. Nah, kita bisa coba pakai itu. Terus untuk storage-nya juga pakai meja yang mungkin multifungsi juga gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak dipakai buat belajar, bisa berubah jadi buat main misalnya gitu. Terus kemudian hindari furniture yang bulky juga sih, karena ya supaya nggak kelihatan makin sempit gitu ya, anaknya udah 2 kan gitu. Sama balik lagi penggunaan cat warna yang terang gitu. Nah Mbak Kania, kira-kira nih untuk ruangan sempit di rumah ada nggak sih yang pengen Mbak Kania sampaikan untuk Mamis yang nonton? Oke, jadi untuk recapnya nih ya, poin-poin apa aja sih yang perlu kita perhatikan mensiasati ruangan sempit di rumah gitu ya. Jadi yang pertama yaitu warna, kita menggunakan warna-warna terang, kemudian furniture-nya desain yang multifungsi, space saving, kemudian warnanya juga warna-warna yang terang, jangan yang bulky juga. Kemudian kita bisa menerapkan konsep open plan, ruangan yang tanpa sekat gitu ya. Kemudian yang keempat, kita bisa memaksimalkan cahaya natural ataupun cahaya buatan ya, kayak misalnya dari lampu-lampu dekoratif gitu. Nanti kita bisa manfaatkan juga gitu. Jadi untuk Mamis yang penasaran gimana sih cara mensiasati ruang-ruangan mungil, terus untuk mendapatkan banyak inspirasi, nah Mamis bisa datang nih ke Dekor Rumah Experience Center untuk mendapatkan inspirasi yang pingin Mamis terapkan juga di rumah gitu. Nah itu tadi udah dirangkum sama Mbak Kania, kira-kira apa aja yang Mamis harus lakukan, dan kalau misalnya Mamis masih penasaran kira-kira gimana ya untuk ngedekorasi ruangan sempit di rumah, Mamis bisa langsung datang aja ke Dekor Rumah Experience Center yang terdekat dari rumah Mamis.
Wah, makasih banget nih Mbak Kania untuk ngobrol, tanya-tanya, dan udah dikasih tips banyak nih untuk mamis di rumah. Sama-sama. Terima kasih juga udah hadir di MDXT Expert ya. Ya, thank you. Thank you. Nah, mamis, itu dia tadi ngobrol-ngobrol dan tanya jawab kita sama Mbak Kania Bunga dari Interior Communication Manager-nya Dekor Rumah. Makasih banget untuk Dekor Rumah yang udah bolehin Mamis Daily main ke sini. Nah, kira-kira untuk MDXT Expert selanjutnya, Mamis mau Mamis Daily undang siapa lagi nih? Mamis bisa komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel Mamis Daily supaya Mamis nggak ketinggalan video baru dari Mamis Daily. Kalau gitu Devita pamit, bye!